dan berusaha tidak kembali kepada dosa tersebut. Dan makna hadis ini bukan berarti Anda berpegang mengatakan, oh kalau begitu hadis Nabi kan jelas, masih ada dosa pasti terikat bagi orang beriman. Bukan itu yang dimaksudkan. Artinya orang mukmin itu walaupun dia coba menjaga, ada saja dosa yang mungkin dia tidak sengaja lakukan. Misalnya tidak sengaja dia lihat sesuatu yang haram. Kayak kita di Indonesia misalnya. Bagaimana caranya teman-teman kita luputkan pandangan mata kita dari sesuatu yang haram? Kita bukan berarti selalu melihat ya, tapi mungkin kita sedang jalan ke pasar. Ya. Bukan hanya laki-laki, perempuan pun misalnya, pada saat dia sedang jalan dan dia temukan ada ibu-ibu yang tidak pakai jilbab. Bukankah itu kemungkaran? Dia pun tidak boleh melihat itu. Dia tidak boleh membiarkan itu. Tapi kadang-kadang karena sudah ini keadaan negara kita misalnya, atau keadaan masyarakat, maka kita menganggap biasa. Ya. Nah ini yang dimaksudkan. Jadi bukan dia sengaja memang memprogramkan seperti orang tiap malam ke diskotik, tiap malam ke karaoke, tiap hari mabuk. Bukan itu yang dimaksud di sini ya. Tapi maksudnya ada keadaan-keadaan tertentu di mana orang beriman sudah coba menjaga, tapi dia masih terjerumus dalam dosa. Maksudnya dia sengaja atau tidak sengaja. Tapi dia berusaha keluar dari dosa tersebut. Ya, dia berusaha keluar dari dosa tersebut. Dan dia bertaubat dari dosa tersebut. Dan mana taubat artinya kembali kepada Allah dan tidak mengulanginya ya. Kita akan masuk ke judul kita pada siang ini teman-teman sekalian, antara kemaksiatan dan masalah. Saya akan bacakan apa yang disebutkan oleh penulis. Kata beliau, ada kalanya seorang pemuda terjerumus dalam salah satu kemaksiatan. Misalnya kita terjerumus dalam kemaksiatan. Lalu dia berusaha sekuat tenaga untuk membebaskan diri darinya dan mencari faktor penyebabnya. Setelah mencoba, dia merasa bahwa itu tidak dapat dielakkan dan bahwa dirinya terjerambak dalam satu problem yang membutuhkan sebuah solusi. Ya. Lalu dia bertanya dan mengadu kepada orang yang dia temui untuk bertanya kepadanya tentang solusi dari problem tersebut dan obat bagi penyakit tersebut. Nah, jadi ada kadang-kadang orang terjerumus dalam dosa. Dia mau berhenti merokok tapi dia masih merokok juga. Gimana caranya dia mau keluar? Maka umumnya orang akhirnya bertanya pada orang lain. Kira-kira seperti apa? Mungkin orang yang berpengalaman atau mungkin seorang ustadz. Dia tanya, kira-kira seperti apa nih? Saya bisa keluar dari kemaksiatan saya ini. Pada suatu hari, tukang pos, kata beliau, ya, membawa sebuah surat dari seorang pemuda yang mengadu karena dia terjerumus dalam suatu kemaksiatan. Maksudnya, tukang pos membawa sebuah surat yang dia berikan kepada si penulis ini ya, Syekh Abdullah Ad-Duwaish ini ya. Ya, dia atau tepatnya Muhammad bin Abdullah Ad-Duwaish ya. Pada suatu hari tukang pos membawa sebuah surat dari seorang pemuda yang mengadu karena dia terjerumus dalam sebuah kemaksiatan. Dia berkeluh kesah anak muda ini kepada Syekh Muhammad bin Abdullah ini, bagaimana caranya saya keluar dari kemaksiatan ini. Saya menulis sebuah surat panjang untuknya yang di dalamnya berisi apa yang saya lihat sebagai solusi syar'i baginya. Lalu dia mengirim surat kepada saya sebagai ucapan terima kasih dan penghargaan. Beberapa bulan kemudian tukang pos membawa surat lain untukku dengan tulisan dan problem yang sama, tetapi dengan nama yang lain. Nah, akhirnya saya tahu bahwasanya dia orang yang sama. Dan saya katakan kepadanya, dia mempunyai solusi yang tersimpan dalam satu hal, yaitu keinginan yang sungguh-sungguh dan tekad yang benar untuk meninggalkan kemaksiatan tersebut. Jadi Syekh Muhammad menceritakan tentang masalah, dia pernah mendapatkan sebuah surat dari tukang pos, anak muda menyebutkan namanya, menyebutkan maksiat yang dia lakukan dan dia minta solusinya. Lalu diberikanlah saran. Beberapa bulan kemudian, ternyata setelah itu dibalas suratnya ucapan terima kasih. Kemudian, tentu ini cerita sebelum ada handphone ya, di masa-masa pada saat orang masih banyak menggunakan surat pos gitu. Kemudian berkatalah Syekh Muhammad ini bahwasanya beberapa bulan yang kemudian datang lagi surat. Dan kurang lebih masalah yang sama gitu. Tapi menggunakan nama yang lain. Maka beliau pun mengetahui permasalahan bahwasanya orang yang menulis suratnya orang yang sama. Masih orang yang sama, tapi terjerumus dalam dosa yang sama lagi. Maka beliau pun akhirnya memberikan gambaran bahwasanya sesungguhnya solusi yang terbaik dalam meninggalkan dosa yang sedang Anda lakukan adalah tekad dan kesabaran. Itu yang dibutuhkan sehingga Anda bisa meninggalkan dosa yang sedang Anda lakukan itu. Kemudian beliau mengatakan, ada sabda Nabi SAW yang berbunyi, "Ma min 'abdin mu'minin illa walahu dzambun ya'taduhu al-fainata ba'da al-faina."
Saya ulangi, ma min 'abdin mu'minin illa walahu dhanbun ya'taduhu alfaina ba'da alfaina aw dhanbun huwa muqimun 'alaihi la yufariqu hatta yufarika ad-dunya. Innal mu'mina khuliqa muftinan tawwaban nasiyan idza dzukira dzakar. Artinya tidak seorang pun hamba yang beriman melainkan dia mempunyai dosa yang dilakukannya dari waktu ke waktu. Jadi ada dosa yang kadang-kadang kita tidak bisa luput darinya, terulang lagi, ya. Atau dosa yang senantiasa berada padanya yang tidak berpisah darinya sehingga dia berpisah dengan dunia. Ya, jadi dari dosa ke dosa yang lain. Jadi sering kali terjadi begitu. Ya. Sesungguhnya orang yang beriman itu diciptakan, kata Nabi SAW, sebagai orang yang diuji lagi banyak bertaubat. Artinya ujiannya banyak. Ada orang diuji karena ini, ada orang diuji karena itu, ya. Matanya melihat yang haram, telinganya mendengar yang haram, mungkin tangannya menjamah yang haram, kakinya melangkah yang haram. Ada saja yang dia lakukan atau lisannya mengucapkan yang haram, ya. Dan orang mukmin, kata beliau, kata Nabi SAW, diciptakan sebagai orang yang diuji, lagi banyak bertaubat, pelupa, namun jika diingatkan dia ingat. Ya. Artinya bukan berarti ini sifat buruk, ya. Tetapi Nabi SAW seakan-akan yang menyampaikan pesan kepada kita, tidak ada orang yang suci, orang bisa berbuat salah. Gitu kan? Yang penting kembali kepada hadis Nabi yang lain, ya, semua anak Adam berbuat salah, tapi sebaik-baik mereka adalah yang bertaubat. Ya, dan berusaha tidak kembali kepada dosa tersebut. Dan makna hadis ini bukan berarti Anda berpegang mengatakan, oh kalau begitu hadis Nabi kan jelas masih ada dosa pasti terikat bagi orang beriman. Bukan itu yang dimaksudkan. Artinya orang mukmin itu walaupun dia coba menjaga, ada saja dosa yang mungkin dia tidak sengaja lakukan. Misalnya tidak sengaja dia lihat sesuatu yang haram. Kayak kita di Indonesia misalnya. Bagaimana caranya teman-teman kita luputkan pandangan mata kita dari sesuatu yang haram? Kita bukan berarti selalu melihat, ya, tapi mungkin kita sedang jalan ke pasar. Ya. Bukan hanya laki-laki. Perempuan pun misalnya. Pada saat dia sedang jalan dan dia temukan ada ibu-ibu yang tidak pakai jilbab. Bukankah itu kemungkaran? Dia pun tidak boleh melihat itu. Dia tidak boleh membiarkan itu. Tapi kadang-kadang karena sudah ini keadaan negara kita misalnya, atau keadaan masyarakat, maka kita menganggap biasa. Ya. Nah ini yang dimaksudkan. Jadi bukan dia sengaja memang memprogramkan seperti orang tiap malam ke diskotik, tiap malam ke karaoke, tiap hari mabuk. Bukan itu yang dimaksud di sini, ya. Tapi maksudnya ada keadaan-keadaan tertentu di mana orang beriman sudah coba menjaga, tapi dia masih terjerumus dalam dosa. Maksudnya dia sengaja atau tidak sengaja, tapi dia berusaha keluar dari dosa tersebut. Ya, dia berusaha keluar dari dosa tersebut dan dia bertaubat dari dosa tersebut. Dan mana taubat artinya kembali kepada Allah dan tidak mengulanginya, ya. Kemudian juga dia akan mendapatkan pahala di saat itu dengan taubatnya. Ya. Kemudian juga dia lupa, kadang-kadang dia lupa. Kemudian kalau diingatkan dia mengingat. Ini sifat orang beriman. Kata beliau, yang pertama, kendati pun semua kemaksiatan. Jadi ada solusi dari beliau tentang masalah tekad untuk meninggalkan dosa itu. Beliau mengatakan yang pertama, kendati pun semua kemaksiatan mempunyai beberapa sebab dan pendorong, mempunyai pencegah dan solusi, namun solusi hakiki adalah tekad dan kesabaran. Jadi saya ulangi, kendati pun semua maksiat mempunyai beberapa sebab dan pendorong. Misalnya orang tertarik dengan lawan jenis, misalnya orang mendengar yang haram, misalnya orang menjamah, misalnya dan segala macam, ya. Mempunyai pencegah dan solusi, tapi dia juga bisa mencegahnya. Namun solusi, ya, dia mencegah misalnya dengan dia meninggalkan. Ini tempat kalau dia lewatin dia teringat masa lalunya, maka dia cari jalan yang lain misalnya, ya. Kan ada saja, dia tinggalkan teman-teman yang buruk, komunitasnya, kan itu. Itu bisa saja terjadi sebagai solusi dalam hidupnya. Tapi beliau mengatakan solusi yang terbaik yang pertama bagi orang yang mau meninggalkan dosa, ya, adalah mereka punya tekad dan kesabaran. Bertekad betul, enggak, saya harus hijrah, saya harus menjadi orang lebih baik, saya harus berubah, gitu kan. Saya harus ibadah. Dia tekankan pada dirinya itu, dan kesabaran. Ya, saya pernah jelaskan teman-teman, sabar di 3 hal. Sabar dalam mengerjakan ketaatan, karena untuk sholat malam, untuk baca Quran, untuk berzikir, untuk hadir dalam majelis ilmu seperti ini misalnya, untuk segala macam, ini butuh kesabaran, ya. Kemudian juga meninggalkan dosa butuh kesabaran, godaan besar, kita manusia, kita lemah, kita butuh sabar pada saat datang godaannya, ya. Dan beda pahalanya antara orang yang sedang diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena ada godaannya dan dia tinggalkan, dia sabar, karena orang yang meninggalkan dosa karena tidak ada peluangnya, ya. Dan yang ketiga, sabar terhadap ujian harian. Kata beliau, seandainya seseorang kehilangan kunci mobilnya di padang pasir yang tandus, maka pilihan satu-satunya baginya adalah mencarinya. Ya, di padang pasir yang tandus, tidak ada lagi orang situ, kuncinya hilang. Lalu apa solusinya? Dia jalan kaki juga mungkin sulit mendapatkan jalan.
maka tidak ada jalan lain kecuali dia harus mencari kunci tersebut. Dan ini pekerjaan yang berat dan sukar, karena bisa saja tertanam ke dalam tanah pada saat itu. Ketika dia bertanya kepada orang yang dapat menunjukkannya untuk memecahkan problemnya, maka dia tidak akan mengatakan kepadanya lebih dari ucapan, carilah dia di tempat kamu menghilangkan kunci tersebut. Mungkin dia akan menjawab, aku telah melakukannya tetapi tidak berhasil. Maka dikatakan kepadanya, kamu tidak punya pilihan lain selain itu. Jadi ini jawaban pertama bagi orang yang terus berbuat dosa dalam hidupnya, tapi dia berusaha keluar. Kita tidak bicara tentang orang yang terus menerus berbuat dosa karena dia menganggap remeh dosa itu. Ini berbahaya. Menganggap remehnya ini bisa masuk dalam istidraj atau tahapan penyiksaan kalau dia terus membiarkan dirinya sementara dia tahu dia harus kembali tapi dia tidak mau kembali. Ya, kita sedang bicara orang yang berbuat dosa tapi dia merasa menyesal dan dia coba keluar dari permasalahan tersebut, dan kadang-kadang dia masih terjerumus dalam dosa yang sama. Jadi yang pertama tekad dan kesabaran. Bagaimana kita bertekad, saya bertekad saya tidak akan mengulangi. Lalu dia bersabar, dia kontrol dirinya walaupun dia ingin sekali. Kemudian yang kedua, orang muslim mengetahui dengan yakin bahwa Allah Ta'ala tidak mengharamkan baginya kecuali apa yang dia sanggup meninggalkannya. Artinya apa yang Allah haramkan ini sebenarnya kita bisa tinggalkan. Dan tidak mewajibkan kepadanya kecuali apa yang dia sanggup melakukannya. Ini poin perlu digarisbawahi ya. Jadi Allah tidak membebankan apa yang haram itu kecuali memang kita mampu meninggalkannya. Seperti misalnya teman-teman Anda pergi karaoke, pergi ke diskotik. Kan Anda mampu sebenarnya untuk tidak ikut. Bisa kan gitu. Anda diajak untuk melakukan minum khamr, minum keras. Anda bisa sebenarnya meninggalkannya. Bukan tidak bisa. Cuma butuh sedikit tekad dan kesabaran gitu ya. Begitu juga Allah tidak bebankan satu kewajiban kecuali Anda sanggup melakukannya. Seperti sholat 5 waktu, puasa Ramadan. Dan sudah pernah kita jelaskan, begitu mudahnya sebenarnya mengerjakan ibadah-ibadah ini. Hitungan menit saja, gitu kan. Kalau sholat misalnya, kalau zikir misalnya, kalau berdoa misalnya. Begitu juga dengan puasa, hanya setahun sekali walaupun sebulan. 11 bulan Anda tidak diwajibkan puasa. Ini kita bicara masalah hal yang diwajibkan ya. Begitu juga dengan zakat, setahun sekali dan bagi yang mampu. Haji sekali seumur hidup bagi yang mampu. Selama perkara itu haram kata beliau, maka Anda pasti memiliki kemampuan untuk meninggalkannya. Ya, ini perlu ditanamkan dalam diri. Tidak ada sesuatu yang berat untuk kita meninggalkan dosa itu gitu. Dan selama itu wajib, maka Anda pasti memiliki kemampuan untuk melakukannya. Jadi Allah begitu memberikan. Kalau Allah haramkan sesuatu, maka Allah berikan kita kemampuan untuk meninggalkannya. Kalau Allah bebankan kewajiban, Allah juga memberikan kemampuan untuk melaksanakannya. Itu penting untuk digarisbawahi. Ya. Jadi jangan selalu bilang syaitannya kuat nih. Enggak, itu enggak benar. Syaitannya lemah. Karena Allah mengatakan inna kaida syaitani kana dhaifa. Syaitan itu lemah. Ya. Jadi yang bergejolak dalam jiwa ini yang harus kita kontrol. Iblis pada saat dia tidak mau sujud kepada Adam. Kan kita tahu sekarang pimpinan syaitan iblis. Baik, pada saat itu siapa yang goda iblis? Dirinya sendiri bergejolak. Karena jiwa ini kan ada cenderung pada kebaikan, cenderung pada keburukan. Tinggal bagaimana kita bertekad dan mengontrolnya. Kita punya tali kekangan untuk memegangnya gitu ya. Begitu juga dengan kewajiban. Pasti Anda mampu mengerjakannya. Allah berikan Anda potensi untuk itu. Kecuali apabila seseorang sampai pada keadaan benar-benar terpaksa. Maka ketika itu beban syariat tersebut gugur darinya. Misalnya dia wajib sholat berdiri. Tapi pada saat itu dia sakit, dia nggak bisa. Maka gugur sholat berdiri. Dia bisa sholat duduk. Duduk nggak bisa, dia bisa baring misalnya. Kan gitu. Ramadan, lagi dia musafir, sakit. Dia boleh ganti di hari yang lain. Kan gitu. Atau misalnya dia hilang akal, gila, ya kan? Gugur darinya syariat sampai dia sadar. Sebagaimana orang tidur sampai dia bangun. Sabda Nabi SAW, rufi al-qalam an thalatha. Diangkat pena catatan amal, ya, amal baik dan juga dosa itu dari tiga orang. Ya. Anil majnun hatta yafiq, orang gila sampai dia sadar. Anil sobi hatta yahtadim, anak kecil sampai dia balik. Wa anin naim hatta yastayqid, dan orang tidur sampai dia bangun. Ya. Kemudian yang ketiga, bedakan antara sesuatu yang sulit dan sesuatu yang mustahil. Sulit berarti Anda bisa, mustahil berarti memang Anda tidak bisa gitu kan. Antara sesuatu yang berat Anda tinggalkan dan sesuatu yang sulit. Beban syariat di dalamnya pasti ada semacam beban bagi seseorang hamba. Tapi itu adalah beban yang dia sanggupi. Karena Nabi SAW sudah mengatakan, hujibatin naru bisyahawati wa hujibatin jannatu bil makarih.
Neraka itu diliputi dengan syahwat-syahwat, sedangkan surga diliputi dengan hal-hal yang tidak disukai. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Artinya, sebenarnya Allah haramkan itu mudah untuk ditinggalkan. Allah berikan potensi untuk itu. Dan sesuatu yang Allah perintahkan mudah juga untuk diamalkan. Ya, mudah untuk diamalkan. Jadi kalau Anda berpikir ya, bahwasanya ini dosa, mustahil saya tinggalkan, itu salah. Itu maknanya. Anda pasti bisa tinggalkan. Gitu. Karena Allah tidak haramkan kecuali Anda mampu meninggalkannya. Gitu. Pasti bisa. Cuman bagaimana kembali ke poin pertama, tekadnya. Dan kemudian mulai bersabar. Kata beliau, tetapi seseorang hanya akan diberi pahala karena menjauhi kemaksiatan apabila nafsunya mengajaknya kepadanya. Demikian pula seseorang hanya akan diberi pahala ketika melakukan ketaatan apabila nafsu tersebut membutuhkan darinya suatu amal dan pengorbanan. Ya, subhanallah, dengan orang meninggalkan dosa dapat pahala. Ya. Makanya kata Nabi SAW, man hamma bihasanatin walam ya'malha kutiba lahu hasanatun kamilah. Siapa yang niat mengerjakan satu amal baik, Allah catatkan bagian satu amal baik. Anda mau tidur malam, Anda niat sholat tahajud. Anda tertidur pun tetap dicatatkan satu pahala lengkap. Anda niat keluar rumah mau sedekah, tapi Anda tidak sempat sedekah, Anda akan dapat pahala lengkap sedekah. Anda niat habis mandi pagi, Anda mau sholat duha, Anda mau zikir pagi petang, lalu Anda kelupa, maka juga Anda mendapatkan pahalanya, gitu kan? Fa'in amilha kutaba lahu asyru adha'afin ila 700 du'fin. Kalau dia kerjakan amal soleh itu, dia bangun sholat malam, dia sedekah, dia sholat duha, dia lakukan banyak kegiatan amal soleh yang sudah dia niatkan, maka dicatatkan baginya 10 kali lipat pahala, bahkan sampai 700 kali lipat. Wa man hamma bisayyi'atin wa lam ya'malha kutiba lahu hasanatun kamilah. Dan barang siapa, ya kata Nabi SAW, niat mengerjakan satu dosa, lalu dia batalkan. Udah, saya nggak mau deh karena saya takut Allah larang itu. Dicatatkan baginya satu pahala. Fa in amila kutiba lahu sayyi'atun wahidah. Kalau dia kerjakan dosa itu akan dicatatkan baginya satu dosa saja. Bayangkan rahmat Allah luas ya. Niat mengerjakan amal soleh, baru niat dapat pahala. Dikerjakan 10 sampai 700 kali lipat. Berbuat dosa dibatalkan dapat pahala. Dikerjakan cuma dicatat satu dosa saja. Yang keempat, perasaan pemuda bahwa dia jatuh dalam kemaksiatan berbeda dengan perasaannya bahwa dia jatuh dalam sebuah atau suatu problem. Yang pertama, merasakan keterbatasannya, kelemahan imannya dan kebutuhannya untuk mengobati penyakit yang sebenarnya. Itu kalau dia buat maksiat ya. Adapun yang kedua, dia sibuk mencari sebab yang sebenarnya dan solusi yang syar'i untuk mencari solusi apa yang dia namakan sebagai problem. Karenanya Anda dapati dia berkata kepada Anda, saya telah mencoba solusi ini tapi saya belum mampu, dan saya juga telah mencoba jalan yang ini tapi saya belum berhasil. Ya. Jadi di sini saya ulangi kembali poin keempat ini supaya lebih jelas. Perasaan pemuda yang tadi yang bertanya pada dia nasihatin sekarang, dan ini mungkin bisa jawab buat kita juga, bagaimana keluar dari kemelut dosa gitu kan. Perasaan pemuda bahwa dia jatuh dalam kemaksiatan berbeda dengan perasaannya bahwa dia jatuh dalam suatu problem. Dia tahu gak itu dosa? Kalau dia tahu itu dosa, ini akan lebih mudah dia meninggalkan. Kalau dia tahu itu hanya sebuah problem, misalnya ada orang mencuri di kantor, korupsi, nepotisme dan yang sejenisnya, lalu dia berpikir itu hanya pelanggaran kantor saja, bukan pelanggaran agama. Maka dia hanya butuh solusi. Misalnya dia negosiasi sama temannya, dia negosiasi sama HRD, dia negosiasi sama atasannya, misalnya dia ajukan surat permohonan maaf, selesai. Dan dia tidak terbebani dengan urusan akhirat. Maka ini beda. Kalau orang merasa itu adalah dosa, ini akan luar biasa efeknya. Karena dia akan meninggalkan kesalahan tersebut, teman-teman, baik diingatkan oleh atasannya, oleh orang tuanya, oleh suaminya, oleh istrinya, oleh anaknya, atau tidak diingatkan, tetap dia akan meninggalkannya. Ya. Kata beliau yang pertama, kalau dia merasakan itu dosa, yang pertama merasakan keterbatasannya, kelemahan imannya dan kebutuhannya untuk mengobati penyakit yang sebenarnya. Sehingga dia sibuk dengan, ini penyakit sebenarnya, sibuk untuk menambah keimanannya. Supaya dia terdongkrak untuk meninggalkan dosa tersebut. Adapun yang kedua, kalau dia hanya anggap ini adalah sebuah problem, dia sibuk mencari sebab yang sebenarnya, dan kalau dia beriman dia akan cari solusi syar'i untuk mencari solusi bagi apa yang dinamakan sebagai problem. Karenanya Anda dapati dia berkata kepada Anda, saya telah mencoba solusi ini tapi saya belum mampu, dan saya juga telah mencoba jalan yang ini tapi saya belum berhasil. Jadi kalau ada orang menganggap onaninya, ya, berzinanya, ribanya adalah sebuah problem biasa saja, ya, maka dia hanya minta solusi. Misalnya dia pindah ke perbankan syariah, misalnya dia menikah gitu-gitu kan.
Itu beda. Tapi kalau dia anggap itu adalah sebuah dosa, dia akan meninggalkan teman-teman sekalian ada solusi atau tidak ada solusi. Karena dia tahu ini adalah kesalahan. Dan ini yang dibutuhkan sekarang. Untuk meninggalkan dosa itu bukan kita anggap sebuah problem, tapi kita anggap itu adalah kemaksiatan kepada Allah SWT. Kata beliau benar, tidak ada raguan lagi bahwa ada perkara-perkara tertentu yang dapat dijadikan seorang hamba sebagai nasihat atau pelajaran untuk membebaskan diri dari kemaksiatan tersebut. Kendati demikian, perkara tersebut tetap tergadai dengan adanya tekad yang jujur. Dan tanpa keberadaannya tidak mungkin langkah-langkah tersebut dapat membuat sesuatu yang dapat dibanggakan. Artinya, kembali lagi kepada poin pertama di sini, beliau menekankan tentang masalah bagaimana seseorang itu punya tekad yang benar. Jadi gini, teman-teman sekalian, menjadi orang beriman itu indah. Indah sekali. Ya. Karena kita penuh dengan kejujuran, ya, syukur, berterima kasih, ya, kita menjaga hubungan kita sama Allah, menjaga hubungan kita sama makhluk, ya, dan kita tahu kalau kita menjadi orang beriman dan kembali ke jalan Allah, kita akan menjadi orang baik karena jujur, amanah, tanggung jawab, bakti sama orang tua, jenguk orang sakit, bantu orang susah, semua itu kita sibuk kerjakan, gitu kan, kebaikan-kebaikan, dan kita mengejar keutamaannya. Sementara, ya, kalau kita di sisi lain juga kita meninggalkan kemaksiatan, kita meninggalkan bohong, kita meninggalkan ganggu orang, mencuri, riba dan segala macam. Jadi kita jadi orang yang baik. Ya. Kalau orang yang tidak mau meninggalkan ini semua, teman-teman sekalian, ya, nanti dia tetap dalam kesalahannya, maka dia akan buruk, pasti buruk. Dan di mata manusia buruk, di mata Allah buruk. Misalnya terus dalam bohongnya, terus dalam ribanya, terus dalam mabuknya dan segala. Ini semua hal-hal yang perlu digarisbawahi sehingga kita bisa kembali ke jalan Allah SWT. Dan saya harap dalil tadi yang kita sebutkan teman-teman jangan dianggap sekali lagi, jangan ditunggangi. Dikatakan bahwasanya itu kan ternyata Nabi SAW mengatakan orang beriman tetap akan terjerumus dalam sebuah dosa yang dia tidak berpisah dengannya kecuali pada kematian. Ini dan dia kemudian membiarkan dia tetap dalam ribanya, membiarkan dirinya dalam kebohongannya dan seterusnya karena menganggap ini yang difahami dari hadis. Padahal keliru. Sudah kami jelaskan. Maksudnya adalah orang beriman itu bisa saja dia terjerumus lagi dalam dosa yang dia sengaja atau tidak sengaja, tapi belum tentu dosa yang sama. Gitu kan? Cuman dia selalu berkecamuk dalam jiwanya untuk kembali ke jalan Allah SWT dan beliau coba memberikan solusi itu. Teman-teman sekalian, ada beberapa contoh dari orang-orang beriman yang menikmati keimanannya dan sebagaimana saya katakan tadi sebenarnya nikmat sekali orang menjadi orang beriman itu dan bagaimana Anda terus saja telusuri dan Anda menjalin terus hubungan baik dengan Tuhan Anda. Saya sebelum menyampaikan kisah-kisah ini, sebenarnya kisah ini sudah pernah kami sampaikan di beberapa judul di YouTube ya. Tapi saya sarankan tetap kembali dan sering dengarkan ceramah kami di playlist. Kenalilah Tuhanmu kau akan bahagia. Saudaraku inilah pondasi agamamu. Saudaraku inilah rahasia rezekimu. Ya. Ini semua judul-judul yang insya Allah mudah-mudahan bisa ya kita jadikan sebagai pemicu untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan juga ada indahnya menjalin hubungan dengan Sang Pencipta ya. Ada kisah Muhammad bin Sirin rahimahullah, ini kisah sudah pernah kami sampaikan tapi saya ingatkan kembali karena saya sangat tersentuh dengan kisah ini, saya sangat tertarik itu. Muhammad bin Sirin seorang ulama tabi'in yang sangat masyhur dan beliau seorang pengusaha yang sukses gitu. Dan ini satu contoh yang positif ya, bahwasanya seorang dai, seorang ulama ya, seharusnya punya kreativitas ya, menunjukkan bahwasanya dia bisa hidup, bisa menjadi contoh bagi masyarakat. Jadi bukan cuma dalam masalah sholat, puasa, ya, tapi dalam banyak hal diantaranya juga berbisnis misalnya, ya. Dia punya tunjukkan yang terbaik dan dia tinggal menguasai kok. Dia tinggal coba belajar ilmunya, ya. Kami coba buka restoran, alhamdulillah, coba dipelajari pelan-pelan dan berhasil. Ya, kita coba buka travel, bukalah sesuatu teman-teman dan coba pelajari sehingga kita bisa punya kreativitas. Dan itu kita dicontohkan oleh banyak orang. Di antaranya Nabi SAW yang pimpinan setiap orang beriman. Bagaimana beliau SAW dari umur 8 tahun sampai 21 tahun, ya, itu beliau menjadi pengembala dan itu pun dibayar jasanya karena beliau mengembala dombanya orang-orang Mekah ya. Jadi kalau kita hitung kurang lebih ini sekitar 11 tahun ya, sekitar 13 tahun beliau menjadi pengembala kambing ya, dari 8 tahun di bawah naungan kakek pamannya Abu Talib setelah kakeknya meninggal Abdul Muttalib sallallahu alaihi wasallam, beliau
menjadi penggembala kambing sekaligus upahnya untuk membantu pamannya yang beliau numpang di rumahnya. Kemudian dari umur 21 tahun sampai umur 40 tahun menjadi nabi. Ini lebih lama ya, 19 tahun beliau menjadi seorang pengusaha. Dan ini umur ini yang jarang disentuh oleh banyak kaum muslimin. Ya, mereka melupakan itu. Mereka kebanyakan cuma mengambil sisi dari ibadah Nabi SAW saja dan melupakan bahwasanya beliau terkenal juga sebagai seorang pengusaha yang sukses dan bagaimana beliau banyak memotivasi kaum muslimin agar jangan ya bergantung pada orang kecuali pada waktu keadaan dan waktu tertentu saja. Tapi lebih baik mereka coba berkreativitas. Karena semua orang punya waktu yang sama. 24 jam, punya 2 mata, punya 2 telinga, punya 2 tangan, punya 1 hati dan jantung. Kenapa? Kenapa mereka bisa, kenapa kita tidak bisa? Ya. Harus kita bisa membangun dalam diri kita sebuah motivasi besar, ya, sebuah harapan besar, angan-angan yang positif. Itu boleh dalam Islam, ya, supaya kita menjadi orang yang berhasil, ya. Paling tidak kalau Anda mengejar angka 10, mungkin Anda akan dekat dari itu 7, 8, Anda sukses 9 ataupun 10 langsung gitu kan. Dan bagaimana para sahabat Nabi memiliki semangat yang sangat besar dan para salafus saleh juga seperti itu. Nah, Muhammad bin Sirin ini beliau seorang pengusaha yang sukses dan beliau pernah beli 1 kios di pasar. Dan beliau teman-teman sekalian karena beli kios di situ maka orang banyak datang beli juga di sekitarnya. Jadi ramai pasar itu gitu kan. Ini di wilayah Irak ya. Dan beliau terkenal dengan ahli ta'wil mimpi sebenarnya rahimahullah. Yang jelas Muhammad bin Sirin rahimahullah ini bukalah toko berdagang. Di antaranya beliau jual madu, jual kacang-kacangan, ya, keju dan seterusnya. Nah, satu waktu dan orang banyak membeli toko di sekitar beliau karena kalau Muhammad bin Sirin ya, ada di situ maka mereka mudah untuk konsultasi masalah agama, ya. Dan juga mereka sebagaimana ulama umumnya kita senang melihat mereka, melihat saja sudah kita merasa senang, ya. Sampai kata Ibnu Qayyim rahimahullah ini dalam poin yang lainnya mengatakan kami kalau merasa iman kami lemah kami datang melihat Ibnu Taimiyah, dengan melihatnya saja guru kami sudah merasa bertambah iman karena mereka orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas Muhammad bin Sirin rahimahullah ini juga seperti tanda kutip ya dinobatkan oleh orang-orang pasar, apa yang Muhammad bin Sirin beli mereka beli, terutama dari makanan, ya. Karena pasti Muhammad bin Sirin ini seperti kalau kita sudah majelis fatwa, ya, kalau beliau lakukan berarti beliau sudah berhati-hati dari hal yang haram. Yang jelas teman-teman sekalian, beliau punya kisah unik, ya. Pernah satu kali ada orang datang belanja di toko beliau dan orang ini karena asyik ngobrol, dia lagi pegang sebuah barang, gitu kan. Dan barang ini harganya 2 dirham, gitu. Maka berkatalah ya, pada saat itu Muhammad bin Sirin pada saat dia mau keluar, wahai saudaraku, barang yang sedang kamu pegang itu belum kamu bayar, 2 dirham itu. Maka kata dia, saya sudah bayar. Kata Muhammad bin Sirin, demi Allah kau belum bayar. Karena kios berdekatan orang dengar, akhirnya mereka dengar, sumpah Muhammad bin Sirin ada apa nih, kenapa Muhammad bin Sirin sumpah nih, ini gitu. Maka orang-orang pada datang semua, lalu orang itu mengatakan demi Allah saya sudah bayar. Ya, dia sempat mengatakan demi Allah saya sudah bayar. Kata Muhammad bin Sirin, demi Allah kau belum bayar. Maka orang pada datang lalu mengatakan, kenapa wahai Muhammad bin Sirin, ada apa orang ini? Dia bilang orang ini ngambil barang 2 dirham yang di tangannya, dia belum bayar. Lalu kemudian ya dia mau bawa, maka saya ingatkan kalau dia belum bayar gitu. Dia bersumpah, maka saya pun bersumpah gitu. Ya. Maka kata Muhammad bin Sirin, bayarlah barang itu atau kembalikan di tempatnya, gitu kan? Maka orang-orang di pasar mengatakan, wahai Muhammad bin Sirin, kami bingung dengan ini, kejadian ini. Kemarin, ada kejadian kemarin rupanya ya, Anda menolak transaksi ya, dengan keuntungan 40.000 dirham. Karena syubhat, hari ini Anda bersumpah pertahankan 2 dirham. Nah, kita masuk dulu ke kisah. Ada apa sih kemarin ini? Rupanya ada orang datang membawa keju. Zaman dulu transportasinya unta ya. Mereka bawa di atas unta di kiri kanannya ditaruh keranjang besar, diisilah. Keju itu banyak sekali, sekian banyak. Dibawa ke pasar tersebut dan orang pedagang ini tahu kalau dia jual kepada Muhammad bin Sirin dan Muhammad bin Sirin beli, orang pasar akan beli semua nanti, gitu kan? Walaupun mereka orang-orang pasar ini menunggu Muhammad bin Sirin beli, lalu Muhammad bin Sirin boleh jual sama mereka, walaupun dinaikkan harganya. Mereka mau beli, gitu kan?
Maka pada saat datang ditawarkan Muhammad bin Sirin, sekian banyak unta yang memikul di kiri kanan tubuhnya keranjang besar isinya keju, ya. Dan ini untuk satu pasar gitu kan. Kalau kita sekarang mungkin sekian belas pick up mungkin, ya, atau mobil kontainer mungkin yang bawa. Maka dia mengatakan, saya mau tawarkan kepada anda wahai Muhammad bin Sirin keju ini, silakan anda beli. Saya akan jual kepada anda harganya sekian. Ya. Anda bisa jual harga sekian dan orang pasar masih bisa jual dengan harga sekian karena di luar sana harganya begini. Jadi bisa dengan sampai 3 harga begitu. Ya. Muhammad bin Sirin beli dengan harga tertentu, Muhammad bin Sirin boleh jual di pasar, sudah dapat untung, dan orang pasar masih bisa jual lagi kepada masyarakat umum seperti ini. Dan itu tidak akan kalah dengan harga pasar keju di pasar-pasar umumnya. Maka pertanyaan pertama Muhammad bin Sirin kepada orang tersebut, saya siap beli, tapi dengan syarat saya mau tanya, apakah kejumu ini halal? Itu pertanyaannya. Apakah kejumu ini halal? Maka kata orang tersebut, Muhammad bin Sirin, keju, susu, dicampur air, campur garam. Keju, gitu. Apa sih? Ada masalah apa? Kata beliau, keju yang kau bawa ini bukan dari wilayah kaum muslimin. Bukan orang Islam yang buat. Maka mereka biasa menggunakan lemak hewan yang bisa saja haram. Atau hewan bangkai. Lemak bangkai. Dan itu haram dalam Islam. Ya, untuk membuat dia lebih kenyal, lebih tahan lama dan seterusnya. Maka kata dia, saya tidak tahu soal itu. Kata Muhammad bin Sirin, kalau begitu saya tidak mau beli. Hanya karena syubhat. Padahal jelas kalau Muhammad bin Sirin ini tidak menggunakan keimanannya. Bukan orang yang saleh teman-teman. Dia bisa menyalahgunakan itu. Udah, dia beli saja. Ya udahlah, syubhat. Bisa saja halal, bisa enggak. Yang penting saya jual gitu ya. Kemudian beliau jual saja kepada orang pasar, untung kan. 40.000 dirham, banyak sekali keuntungannya gitu. Beliau tolak. Lalu si penjual tadi pergi meninggalkan Muhammad bin Sirin. Maka orang-orang pasar kembali ke kisah tadi mengatakan, kemarin anda menolak 40.000 dirham. Ya, 40.000 dirham karena syubhat, keuntungan. Dan sekarang anda bersumpah mempertahankan 2 dirham atas nama Allah lagi. Bagaimana kami memahami ini? Dengarkan jawaban orang-orang beriman teman-teman sekalian. Dia tidak pikirkan dirinya sendiri, tapi dia pikirkan juga saudaranya muslim. Ya. Sebagaimana kita sudah jelaskan pada pertemuan bab yang lalu ya, bagaimana kita tidak boleh menolong syaitan, dan tadi sudah kita ingatkan di awal materi kita supaya jangan lupa perkataan Abdullah bin Mas'ud dan perkataan Abu Darda radhiyallahu anhu ajma'in. Bagaimana ya kita jangan menolong syaitan untuk menyesatkan saudara kita. Maka kata Muhammad bin Sirin, iya, saya bersumpah atas nama Allah. Karena kalau dia bawa barang tersebut dia tidak bayar, maka Allah bisa hukum dia dengan itu. Maka saya bersumpah agar jangan saudara saya yang terjerumus dalam siksa Allah. Ya, jadi bukan dia tidak mau memberikan sedekah, bukan. Tetapi karena permasalahan ini. Itu kan luar biasa gitu. Ya. Dan sekian banyak kisah orang-orang soleh teman-teman. Dan ini kisah Muhammad bin Sirin, kalau anda mau kembali, anda bisa dengarkan ceramah kami, indahnya menjalin hubungan dengan Sang Pencipta Allah ya. Ada kisah beliau dengan dengan masalah madu juga ya, yang beliau buang hanya karena kasus ya dimasuki tikus ya. Itu mungkin saya tidak ulangi lagi karena melihat waktu. Tapi ada nasihat beliau yang menarik ya. Beliau sempat mengatakan untuk menasihatin seseorang anak muda, yang anak muda ini sibuk pada saat itu mencaci maki Hajjaj bin Yusuf. Siapa Hajjaj bin Yusuf ini? Seorang pemimpin zalim pada saat itu. Siapa yang tidak cocok sama dia dihukum mati. Jahat sekali gitu. Ya, terkenal ini Hajjaj bin Yusuf di zaman itu. Yang jelas teman-teman sekalian, dan dia banyak membunuh ulama. Ulama yang terakhir dia bunuh adalah Sa'id ibn Jubair rahimahullah, seorang ulama besar. Ya. Yang ini dia berdoa kepada Allah mengatakan, ya Allah, janganlah engkau jadikan ada korban lagi di tangan Hajjaj setelah aku. Dan hukumlah Hajjaj sebagaimana dia bunuh aku, seperti dibunuh dengan 1000 kematian. Maka setelah dia mati, Sa'id bin Jubair rahimahullah, Hajjaj selalu setiap malam tidak bisa tidur dan selalu teriak mengatakan, Sa'id membunuhku dengan 1000 bunuhan. Sampai dia meninggal dalam keadaan seperti itu. Yang jelas teman-teman, ada orang mencaci maki Hajjaj ini. Maka begitu Muhammad bin Sirin lewat, lalu dia pegang tangan orang itu. Apa yang dia katakan? Padahal Hajjaj orang zalim pada saat itu ya. Tapi perhatikan bagaimana para salafus saleh melalui hidup mereka dengan keimanan, dan bagaimana nikmatnya iman itu mengontrol dan mengawasi perilaku dan sikap seseorang. Dia mengatakan, sah ya bena akhi.
Diamlah wahai saudaraku. Yang tadi sedang caci maki Hajjaj ini. Fa inna Hajjaj aqbala ila rabbih. Hajjaj yang sedang kau bicarakan ini sedang menuju kepada Tuhannya. Ya kayak kita di Indonesia, pemimpin negara dicaci maki, pemimpin wilayah dicaci maki, pemimpin perusahaannya dicaci maki. Mungkin ada kesalahannya. Tapi seperti itu kurang lebih, dicaci maki. Apa kata Muhammad bin Sirin? Ini yang sedang kau caci maki sedang menuju ke Tuhannya. Dia lagi menuju kepada kematian dan akan dihisap oleh Tuhannya. Wa innaka innama taqdumu 'ala Allahi yaumal qiyamah. Dan sesungguhnya kamu juga sedang menuju kepada Tuhanmu. Dan kamu akan bersama dia, ya, menuju kepada Allah hari kiamat. Satajid anna ahqara dzam min dhunubika asyarru ala nafsika min a'zam fa'alahu Hajjaj. Dan pada saat nanti kau sedang dihisap sama Allah, maka kau akan temukan pada saat itu dosa terkecilmu lebih berat daripada dosa terbesarnya Hajjaj. Di saat kita sedang dihitung untuk dihisap oleh Allah SWT. Ya. Falikulli imri'in sya'an yugni. Setiap orang harusnya dia peduli dengan perkara yang penting bagi dia gitu. Wa'lam anna Allah azza wa jalla sayakhtassu minal hajjaji mimman dhalamahum. Tapi ketahui dan sadarilah bahwasanya Allah pasti akan memberikan pertolongan kepada orang-orang yang telah dizalimi oleh Hajjaj. Akan ambil haknya di dunia ataupun di akhirat. Wa yakhtassu lil hajjaji mimman yadhlimuna. Tapi jangan lupa Allah juga akan menolong Hajjaj, memberikan haknya dari orang-orang yang menzaliminya. Sekarang Hajjaj menzalimi orang, lalu kau caci maki sekarang. Baik, cacianmu ini kau berdosa kepada Allah melalui Hajjaj. Hajjaj ini punya hak. Kenapa kau caci maki dia? Kenapa kau tidak doakan saja kebaikan? Gitu kan? Fala tashghilanna nafsaka ba'dal yawm bisabbi ahad. Oleh karena itu mulai hari ini jangan pernah kau caci maki orang lain. Ya, ini nasihat yang luar biasa gitu ya. Bagaimana nasihat ini perlu kita jadikan sebagai pegangan. Ya. Saya tutup teman-teman sekalian dengan nasihat Urwa bin Zubair rahimahullah. Ya. Beliau mengatakan kepada anak-anaknya, ya baniya ta'allamul ilma wa'tuhu haqqah. Wahai anak-anakku, belajarlah ilmu agama itu dan berikan waktu untuk itu. Innakum in takunu sighara qaumin fa'asallahu an yaj'alakum bil ilmi kubara'il qaum. Kalau seandainya hari ini kalian tidak dikenal, maka dengan ilmu Allah akan jadikan kalian orang terkenal. Karena ilmu agama dibutuhkan. Ya. Wa saw'ata hal fid dunya akbahu min syaikhin jahil. Beliau mengatakan, sungguh menyedihkan. Apakah ada sesuatu atau seseorang yang lebih buruk dari seorang yang sudah sangat tua, lalu bodoh dalam agama? 50 tahun, 60 tahun, tidak faham agama. Kemana dia dari umurnya ini semua? Tidak belajar agama. Lalu beliau mengatakan, iyyakum antara sadaqatun annaha sadaqat. Bal i'tabaruha hadiyah tuhdanillahi azza wa jal. Jangan pernah kalian melihat sedekah yang kalian keluarkan ya adalah sedekah umumnya, tapi jadikan dia sebagai sebuah hadiah yang dihadiahkan, dipersembahkan untuk Allah. Ya. Wala yahdiyanna ahadukum lillahi ma yastahi an yahdiya li azizi qaumin fa inna Allah azza wa jalla azzu wa akramul kurama. Dan jangan pernah seseorang dari kalian memberikan kepada Allah apa yang dia malu untuk dia berikan kepada seorang pemimpin kaum. Kalau anda mau berikan kepada presiden, kepada menteri, kepada atasan anda, kepada mertua, kepada siapa saja yang anda muliakan, jangan pernah anda memberikan untuk Allah yang diberikan kepada orang miskin, misalnya disedekahkan jalan Allah, yang anda malu kalau memberikan kepada pimpinan satu kaum. Karena sungguhnya Allah itu zat ya yang maha mulia dan maha dermawan. Wa ahaqqu an takhtaru li hadiyatikum, dan paling pantas kalian pilih dan sortir hadiah yang paling bagus. Lalu beliau berkata lagi, ya baniya idza ra'aitum min rajulin fi'latal khair fa'ammilu bihi al khair. Wahai anak-anakku, kalau kalian lihat seseorang melakukan satu perbuatan baik, maka nilai baiklah orang itu. Wa in kana fi nadharin nasi rajulu su, walaupun di mata orang dia buruk. Fa inna laha akhawatun amsalihha, karena perbuatan baik itu punya saudara-saudara yang semisalnya. Dia enggak mungkin buat baik kecuali ada perbuatan baik yang lainnya. Wa idza ra'aitum min rajulin fi'lata syarr fahdharuhu wa in kana fi nadharin nasi rajulun khair. Kalau kalian lihat seseorang melakukan satu perbuatan buruk, maka hati-hati dari dia walaupun dia baik di mata orang, ya.
Fa'innalah akhawatun amthaliha. Karena perbuatan buruk itu punya saudara-saudara. Wa'alamu annal hasanati tadullu ala akhawatiha wa anna sayyati tadullu ala akhawatiha. Ketahuilah perbuatan-perbuatan baik itu menunjukkan ada saudara-saudaranya dan perbuatan buruk menunjukkan adanya saudara-saudaranya. Allahu a'lam.